Ada dua area utama yang sering menjadi tempat penularan. Pertama adalah pasar. Tadi dalam catatan ada 19 pasar yang sempat ditutup dalam periode 1 bulan ini. Ke depan unsur TNI, polisi, ASN akan diterjunkan untuk mengawasi secara ketat pasar-pasar di DKI Jakarta. Jam operasinya akan dikembalikan normal, ganjil genap di dalam pasar akan ditiadakan, tetapi jumlah orang masuk pasar akan dikendalikan. Yang kedua adalah transportasi umum KRL. Secara umum nanti dari jajaran baik TNI, polisi maupun Pemprov akan bekerja bersama dengan KCI untuk bisa memantau pengaturan penumpang di KRL. Pemirsa, kembali di Prime Show with Ira Kusno dan saya masih bersama Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga epidemiolog dari FKM UI Dr. Tri Yunis Miko Wahyono. Pak Tri, kalau tadi kan sudah disebutkan oleh Mas Anies, pasar dan transportasi publik ini akan menjadi klaster yang harus diwaspadai. Bang Riza juga tadi mengatakan bahwa sebenarnya kalau angkanya tinggi itu jangan serta-merta kita takut. Tapi kan tetap itu berarti menunjukkan wabahnya belum selesai. Bagaimana kalau dari sisi seorang epidemiolog melihat ini bahayanya? Jadi sekali lagi kalau wabah itu dilihat dari jumlah kasus. Kalau jumlah kasus masih banyak, itu artinya ancaman terhadap penularan masih banyak, masih tinggi. Kemudian ini akan berakibat pada kerumunan di pasar, kerumunan fasilitas umum, kemudian kerumunan di mal dan semua kerumunan termasuk CFD yang dibuka oleh Jakarta di 30. Dan kemudian ditutup lagi begitu ya? 30 enggak, Jakarta Tamrin tutup tapi 32 titik dibuka. Tetap, itu masalahnya. Harusnya kerumunan ini diperbolehkan kalau punya nilai ekonomi, karena ini desakan ekonomi. Kemudian kalau tidak punya nilai ekonomi sebaiknya dihilangkan sampai 1 tahun. Bayangkan 1 tahun. Kalau mau diawasi siap, harus mengawasi 1 tahun. Iya, ini tugas berat begitu ya, Bang Riza, silakan ditanggapi. Kira-kira begitu. Iya, jadi memang ini kan tantangan ya. Bagaimana kita memisahkan antara kesehatan dan ekonomi. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi kan kesehatan jauh lebih penting daripada ekonomi. Makanya prioritas kami adalah memastikan keselamatan jiwa dari warga Jakarta jauh lebih penting. 32 titik tidak ditutup tadi Bang Riza, gimana nih? Bukan, itu justru dibuka. Waktu Car Free Day dibuka memang terjadi euforia. Ya, waktu bersepeda, jalan, lari tidak ada masalah. Tapi memang ketika istirahat terjadi kerumunan. Namanya kita ketemu teman udah lama 10, 5 orang, nah ini kita hindari. Akhirnya kebijakan kami supaya tidak terjadi perkumpulan atau kerumunan, kita hentikan sementara Car Free Day dan kita menggantinya dengan program bersepeda yaitu di 32 titik supaya tersebar. Dan alhamdulillah di hari Minggu kemarin berjalan lancar, baik, aman dan sukses. Jadi ini sebenarnya walaupun katanya tidak terlalu mengandung nilai ekonomi, nah Pak Tri tetap nggak setuju nih karena harusnya ditutup. Pada prinsipnya semua kerumunan orang dihindarkan kalau bisa begitu. Jadi karena kasusnya masih banyak. Jadi kalau pasar kan terbukti begitu pasar banyak pasar yang positif banyak. Kemudian ya otomatis kalau saya sarankan pasar itu penjajaknya pakai masker, pakai face shield, kemudian pembelinya juga harusnya pakai masker dan face shield. Bang Riza, sebenarnya tadi saya mau balik lagi, kalau pasar, kalau transportasi publik itu kelihatannya memang sudah punya mekanisme. Tadi 32 titik yang kemudian disebar katanya menghindari kerumunan. Kenapa sih masih tetap dibuka begitu? Jadi begini, masyarakat ini kan punya kebutuhan. Kebutuhan hidup ini kan tidak cuma makan, minum, tidur, istirahat. Tapi dia harus mengekspresikan dirinya, perlu udara segar, perlu berjemur, perlu olahraga. Tempat-tempat fasilitas umum memang kami buka sesuai dengan program PSBB transisi. Namanya juga ada pelonggaran. Yang nilai paling rendah adalah kesehatan masyarakat, Mas Isna. Ini di 53 begitu. Artinya seberapa memang dari Pemprov DKI itu? Tapi yang dimaksud dengan kesehatan masyarakat itu adalah tadi jumlah testing, cuci tangan, pakai masker, proporsi jarak minimal 1 meter. Betul, artinya tadi
itu potensi kerumunan ketika titik-titik itu dibuka yang tidak berpotensi untuk menimbulkan kegiatan ekonomi kan harusnya nggak apa-apa ditiadakan. Kan masyarakat perlu mengekspresikan tadi, perlu olahraga, kan bagian dari sehat juga olahraga, berjemur dan sebagainya. Kalau semua, jadi gini Mbak Ira, di rumah-rumah mohon maaf di Jakarta ini masih banyak ruang-ruang padat, ruang-ruang kumuh masih ada seperti itu. Nah jadi mereka sudah di rumah yang padat, ya kan sempit, bergang, nah perlu keluar. Keluar itu ya udara segar, olahraga, berinteraksi, melihat suasana Jakarta dan sebagainya, itu sesuatu juga yang baik menurut kami, makanya kami pecah. Dan itu juga dalam rangka memecah kerumunan dari satu titik di Sudirman Monas menjadi 32 titik. Setelah kami evaluasi baik, tidak terjadi kerumunan. Oke Gitu. Pak Tri, Karena silakan. kan wilayah semakin luas dan tersebar. Kalau lihat saya lihat di TV ya, begitu 32 titik, ada titik yang aman begitu ya, masih ada penjarakan, ada titik yang kerumunan begitu. Jadi paling tidak saya nggak tahu nyatanya begitu. Kalau di televisi kelihatan bahwa kerumunan terjadi. Bang Riza, begitu ini kalau kerumunan, kalau transmisi masukan terjadi. ini sebenarnya adalah soal pengawasan, karena seberapapun ditambah ini masyarakatnya kan seringkali tuh masih bandel begitu ya. Jadi seberapa jauh ini kita main jangka panjang ini Ya, bahwa memang. pengawasannya kan bisa tetap ketat. Betul, ketika 32 titik itu kami hadirkan aparat di situ. Petugas Dishub, Disnaker, TNI, Polri. Tapi tetap ada bahkan kerumunan ada 5.000 itu? ASN yang kami hadirkan ya sesuai dengan perintah Pak Gubernur untuk memastikan bahwa tempat-tempat umum yang menjadi potensi kerumunan itu dijaga. Jadi Mbak Ira, semua upaya kita lakukan, ya berbagai regulasi kita hadirkan, aparat kita hadirkan sebanyak mungkin, setegas mungkin, sanksi denda kita kenakan. Oke. Tapi memang sekali lagi, kontribusi 3 ini hanya 20%. 80% terhadap keberhasilan Adalah kita masyarakatnya adalah sendiri. masyarakat. Bang Riza tadi bicara soal regulasi. Menhub Budi Karya Sumadi mengimbau untuk mencabut kewajiban surat izin masuk begitu ya bagi masyarakat yang ingin ke dan pergi dari Jakarta. Padahal dari Pergub itu masih harus nih surat izin. Tanggapannya Pak Bang Riza. Ya, jadi kami ketika menyusun kebijakan, semuanya melalui proses kajian, analisa, berdasarkan fakta dan data. Kami konsultasikan, dialog dengan para pakar, dengan para ahli epidemiologi, kesehatan masyarakat dan semuanya, termasuk gugus tugas pusat dan pemerintah pusat. Semua sektor, semua lini kita diskusikan. Artinya yang terbaik Artinya adalah yang terbaik harus yang tetap kami ada surat putuskan, itu. ya sementara ini kami masih dibutuhkan surat izin keluar masuk. Faktanya apa? Ada 14,9 juta di tahun-tahun sebelumnya orang yang keluar masuk Jakarta. Apa yang terjadi kalau dilakukan pada masa pandemi ini? Makanya Pak Gubernur memutuskan segera harus ada diperketat, tidak bermaksud membatasi kebebasan, apalagi membatasi kemerdekaan. Justru yang kami lakukan adalah ingin memastikan kesehatan dan perlindungan bagi warga Jakarta. Artinya kalau Pak Menhub minta seperti itu, nanti dari pihak Pemda DKI akan mengajukan protes ke COVID. Ya tidak perlu, gugus kami COVID. kan biasa dalam diskusi, dialog antara kami dengan Menhub, dengan Menkes, semua dalam dialog. Kami kan satu-satu bagian. Pemerintah ini kan tidak bisa dipisahkan antara pusat dengan daerah, dengan kota. Kami bekerja sama, bersinergi, menyusun regulasi bersama. Jadi Kalau sah-sah aja ada Pak pendapat, Menteri iya, untuk mengatakan seperti boleh. itu, tapi Kita semua jangankan di beda kementerian pusat, daerah, dan kota. Di internal kami, di internal pusat, di kabupaten kan biasa dalam dialog diskusi bagaimana menyusun ini, regulasinya. Itu sesuatu yang biasa dalam era demokrasi. Tapi intinya sekali kalau lagi, dari ya, Pemprov DKI masih ya kami masih menganggap bahwa ini betul, penting ya masih surat kami ini anggap ya. surat ini masih penting dalam Oke. rangka pembatasan. Pak Tri, kalau misalnya melihat situasinya seperti saat ini, apakah kira-kira kita akan menghadapi gelombang yang kedua? Orang bilang gelombang pertama aja belum sampai puncaknya betul. begitu ya. Tapi melihat ini angkanya naik terus, kira-kira bagaimana kita harus bersiap? Ya, gelombang kedua tidak akan terjadi karena gelombang pertama belum selesai. Jadi prinsipnya gelombang pertama ini karena wabah ini belum selesai, jadi masih tinggi. Kemudian dia akan menurun kalau ada upaya-upaya menurunkan kerumunan begitu. Karena kerumunan itu menjadi penularan makin efektif. Kemudian selalu kemudian kalau tidak diupayakan PSBB yang mengurangi kerumunan begitu, karena sekarang PSBB transisi, PSBB yang akan dilakukan 2 minggu lagi itu udah masuk kerja walaupun separuh, kemudian dibuka pariwisata, dibuka mal, dibuka CFD, apa bedanya begitu dengan PSBB pertama dengan PSBB kedua? Itu amat sangat, ya paling tidak efektifnya lebih
kurang dibandingkan yang Oke, Bang Riza, ini pertama. terakhir, kalau misalnya melihat seperti itu, ada kemungkinan angkanya naik tinggi sesudah kita adaptasi ke normalan baru, ada kemungkinan kemudian ditutup lagi, diperketat lagi? Justru begini yang harus dipahami bahwa ketika kami memutuskan ada pelonggaran 50%, tapi kami tidak menghilangkan PSBB. Jadi PSBB tetap, tapi memang ada masa transisi pelonggaran 50%. Pertanyaan saya Bang Riza adalah ketika kemudian kita taruhlah dianggap berhasil dan masuk kepada new normal begitu. Tapi di new normal ini akan ada angka yang naik seperti tadi Pak Tri bilang begitu. Ini kita harus terbiasakah dengan pelonggaran, pengetatan atau bagaimana? Iya, harus. Jadi yang pertama, justru ketika ada pelonggaran, sejujurnya perlu ada pengetatan dalam arti begini, kebiasaan kita harus kita rubah. Kita harus membiasakan bahwa yang pertama, tempat yang terbaik selama belum ada vaksin adalah di rumah. Kedua, kalau kita pergi keluar, harus pastikan kita dalam kondisi sehat. Dan kita anjurkan orang tua, anak-anak tidak perlu keluar rumah. Ketiga, kalaupun keluar rumah harus cuci tangan, harus bersih dengan sabun dan sebagainya, menggunakan masker, jaga jarak, tidak kerumunan. Kalaupun pergi keluar dengan terpaksa harus dibatasi. Jangan kita seperti hura-hura, foya-foya, menghabiskan waktu di luar. Cukup ada yang mau dibeli, kembali ke rumah. Ya, artinya ada kita memang punya di rumah. adaptasi dan protokol kesehatan baru. Betul. Bang Riza, nanti kita akan lanjut lagi dengan isu yang berbeda. Pak Tri, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pemirsa, tetaplah bersama Prime Show with Ira Kusno, karena sesudah komersial berikut kami masih akan kembali kepada Anda dengan topik mengenai penerimaan siswa didik baru di DKI Jakarta. Syarat usia dalam penerimaan siswa didik baru PPDB DKI Jakarta menuai kontroversi. Ratusan orang tua siswa mendesak Kemendikbud untuk menghapus faktor usia di jalur zonasi PPDB. Pengunjuk rasa menilai hasil PPDB jalur zonasi tidak memenuhi rasa keadilan. Sebelumnya para orang tua juga berdemo di Balai Kota Jakarta. Syarat usia dalam PPDB berawal dari diterbitkannya petunjuk teknis jalur zonasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dengan menggunakan jarak antar kelurahan. Bohong! Nggak ada seleksi jarak. Pak, nggak ada kesempatan lagi, Pak. Cuma kalau anak Bapak seperti anak saya. Yang memprioritaskan faktor usia ketimbang nilai.